Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaid Robani. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan NIM 21420 14039. Nah, kali ini saya itu akan membahas sebuah teori mengenai pembelajaran kognitif. Jadi pembelajaran kognitif itu memahami cara berpikir dan belajar seperti itu. Nah, jadi pembelajaran kognitif itu adalah teori yang menekankan bagaimana individu itu memproses kemudian memahami dan juga mengingat informasi. Nah, dalam teori ini belajar itu bukan hanya tentang menerima informasi, tapi juga bagaimana seseorang itu mengolah, kemudian menyusun dan juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fokus utama dalam pembelajaran kognitif ini itu adalah bagaimana otak itu memproses informasi, kemudian bagaimana seseorang memahami dan juga menyimpan sebuah pengetahuan itu. Nah, kemudian bagaimana strategi belajar yang efektif dapat diterapkan seperti itu. Nah, kemudian ada teori-teori pembelajaran kognitif. Yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, Piaget ini membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama itu adalah ada sensori motor. Ini dimulai dari umur 0 sampai dengan 2 tahun. Nah, di sini itu belajar melalui pengalaman langsung dan panca indera. Kemudian kedua ada pra-operasional. Nah, di sini itu dimulai dari umur 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Nah, di mana di fase ini itu mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi masih egosentris. Nah, kemudian ketiga itu ada tahap operasional konkret. Nah, ini dimulai dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Nah, di mana di tahap ini individu itu bisa berpikir logis tentang hal-hal nyata. Kemudian di tahap keempat ini ada yang namanya operasional formal. Nah, ini biasanya dimulai dari umur 12 tahun sampai dengan seterusnya gitu. Nah, di sini biasanya individu itu mampu berpikir abstrak dan juga logis gitu. Nah, kemudian teori kedua itu ada dari teori sosial kognitif dari Lev Vygotsky. Nah, Vygotsky ini menekankan peran interaksi sosial dalam pembelajaran. Nah, konsep utamanya itu ada zona perkembangan proksimal atau bisa disingkat dengan ZPD. Nah, di sini itu batas antara apa yang bisa dilakukan sendiri dan dengan bantuan. Nah, kemudian ada scaffolding. Nah, ini yaitu bimbingan bertahap dari guru atau orang lain hingga seorang siswa atau individu itu mampu mandiri. Kemudian ada teori belajar sosial dari Albert Bandura. Nah, jadi Albert Bandura ini menjelaskan bahwa manusia itu belajar melalui observasi dan peniruan. Nah, konsep utamanya itu ada pertama itu modeling. Modeling ini maksudnya itu meniru perilaku orang lain gitu. Nah, kemudian ada self efficacy gitu. Nah, maksudnya self efficacy itu yaitu kepercayaan diri dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ada teori konstruktivisme dari Jerome Bruner. Nah, si Bruner ini menyatakan bahwa belajar yang lebih efektif itu jika siswa atau individu itu menemukan sendiri konsepnya gitu. Nah, di teorinya ini prinsip utamanya itu ada 2. Yang pertama itu ada discovery learning. Nah, maksudnya itu pembelajaran berbasis eksplorasi seperti itu. Kemudian ada spiral kurikulum. Nah, di sini itu konsep dipelajari berulang dengan tingkat kompleksitas yang meningkat. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran. Nah, teori kognitif itu dapat diterapkan dalam berbagai strategi belajar yang efektif. Contohnya kayak pertama ada elaborasi. Nah, ini menghubungkan informasi baru dengan yang sudah diketahui. Kemudian ada mapping gitu. Membuat
peta konsep untuk memahami hubungan antara informasi tersebut. Kemudian ada chunking. Ini membagi informasi besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Kemudian ada metakognisi gitu. Ini kesadaran dan pengendalian terhadap proses berpikir itu sendiri. Nah, kemudian ada retrieval practice. Ini menguji diri sendiri dengan latihan soal untuk memperkuat ingatan. Nah, kemudian kesimpulan dari pembelajaran kognitif ini yaitu pembelajaran kognitif ini membantu individu dalam memahami bagaimana otak bekerja dalam memproses informasi. Kemudian strategi belajar yang baik akan membantu meningkatkan efektivitas belajar. Kemudian penerapan teori kognitif dapat meningkatkan daya ingat, pemahaman, dan juga kreativitas dalam belajar. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di teori selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.